Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bida'watihi wa man wala. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan talafut alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa ala Muhammad. Semoga kita selalu senantiasa lekat dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita juga mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan terkait dengan materi tentang pernikahan dari episode-episode sebelumnya. Kalau episode yang sebelumnya, yaitu yang tadi malam, kami membahas terkait dengan jawaban yang kemudian pertanyaan yang masuk kepada kami. Kalau sekarang kami akan melanjutkan terkait dengan pembahasan di episode-episode sebelumnya terkait dengan pernikahan. Baik, langsung saja. Sebelumnya kami membahas terkait masalah tunangan, konsep tunangan, kriteria wanita yang akan ditunangi. Sekarang setelah itu kita mesti memilih siapa kemudian orang yang akan kita tunangi tersebut. Tidak semua, walaupun tidak semua orang bisa kita tunangi, dalam artian walaupun kriterianya itu masuk, ya ketampanannya misalnya, kekayaannya, ya hartanya, ilmunya masuk, tapi tidak semuanya itu bebas untuk kita lamar atau kita tunangi. Ya, ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan di dalam agama, dan ini yang akan menjadi materi kita pada kesempatan malam hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa orang yang kemudian tidak boleh kita lamar atau kita nikahi. Saya akan bacakan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah orang kafir. Itu tidak boleh. Jadi walaupun tampan, kaya, pintar misalnya, tapi dia orang kafir, artinya beda agama dengan kita. Anggaplah orang Buddha atau orang Katolik, ya Kristen Katolik, Kristen Protestan misalnya, Hindu, Konghucu dan lain sebagainya, tidak seakidah dengan kita, tidak seagama dengan kita, walaupun tampan, menawan, menarik perhatian, kaya raya luar biasa misalnya, bertanggung jawab, tapi kafir, itu tidak diperbolehkan di dalam agama Islam. Hal ini sudah nas di dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Bahwa jangan kalian menikahi orang-orang musyrik, ya, orang-orang musyrik. Jadi wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jadi kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikahi orang musyrik. Untuk menikahi orang musyrik hatta yu'minna, sampai dia beriman. Ya, sampai dia beriman. Jadi orang musyrik itu haram dinikahi. Karena ini adalah nas dari Al-Qur'an. Kecuali hatta yu'minna, kecuali dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kafir nih. Kafir, anggaplah si B misalnya kafir. Itu tidak boleh untuk kita lamar, kita nikahi. Kecuali dia hatta yu'minna, kecuali beriman. Ya, mempercayai Allah, mempercayai Rasulullah Muhammad SAW, masuk Islam, maka dia boleh dinikahi. Tapi perlu diperhatikan, orang Islam yang kemudian masuk kafir, masuk Islam lagi, masuk kafir lagi, mau masuk Islam, dia sudah tidak diterima keislamannya. Jadi misalnya ada orang Islam nih, habis itu murtad, masuk kafir, habis itu kembali lagi kafir, ya kafir, habis itu masuk Islam lagi, masih diterima nih. Mau masuk kafir lagi, habis itu mau masuk Islam lagi, itu tidak diterima.
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun ketiga kalinya walaupun dia mau berislam itu sudah tidak diterima di sisi Allah. Ya. Jadi dia tidak boleh walaupun masuk Islam tapi ketiga kalinya sudah murtad berkali-kali misalnya, itu tidak diperbolehkan juga. Ya, ada batasan di dalam berakidah. Jadi yang pertama kafir. Itu tidak boleh untuk kita nikahi, ya, untuk kita nikahi. Hatta yu'minna, sampai dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, beristri 4. Ya. Orang yang beristri 4 itu tidak boleh dijadikan suami. Walaupun tampan, berkumis, berjenggot misalnya, dompetnya tebal, ya, harum, tinggi, putih misalnya. Tapi beristri 4 itu tidak boleh. Karena ini juga nas dari Al-Qur'an sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Targetnya sampai 4. Kalau orang beriman itu istrinya targetnya sampai 4. Jadi kalau ada seseorang yang tampan luar biasa, misalnya anggap ada seseorang yang cinta seorang perempuan, ya, cinta karena fisiknya tampan, putih, berkumis, berjenggot, dompetnya tebal misalnya. Tapi kalau sudah beristri 4 itu tidak boleh. Itu haram untuk dinikahi. Ya, itu haram untuk dinikahi karena an-nas dari Al-Qur'an batasan istri seorang laki-laki itu maksimal 4, lebih dari itu tidak diperbolehkan. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, orang dalam masa iddah, ya, itu tidak boleh. Orang di dalam masa iddah, misalnya mau menikahi orang dalam masa iddah, itu tidak diperbolehkan. Walaupun sudah ditolak dari suaminya, tapi dalam masa iddah itu tidak diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Bahwa laki-laki yang mentelak suaminya itu, laki-laki yang telah mentelak istrinya itu, ya, ahaqqu biraddihinna itu lebih berhak untuk kembali kepada istrinya. Raj'i, kembali kepada istrinya. Fi dzalika in aradu islaha. Jika kemudian orang laki-laki tersebut menginginkan untuk kembali lagi, ya. Jadi kalau dalam masa iddah tidak diperbolehkan karena masih statusnya masih hak suami sebelumnya. Itu lebih berhak untuk suami sebelumnya itu kembali, dan itu tidak boleh dinikahi, haram. Ya, kecuali lepas masa iddahnya nanti itu boleh. Itu boleh untuk dinikahi. Baik, yang keempat, mempunyai hubungan mahram dengan yang mau dinikahi. Baik mahram birrada'ah karena sususuan, ya, mahram bil musahhar misalnya karena kemertuaan, baik mahram karena hal-hal lain. Ini nanti terkait dengan mahram saya akan sampaikan di episode sebelumnya. Yang intinya orang yang ada keterkaitan mahram dengan kita, ya, itu haram untuk dinikahi. Mahram kita, adik misalnya cantik, ya, ponaan misalnya cantik mau dinikahi, itu tidak boleh karena ada hubungan darah, hubungan mahram. Itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Baik, yang kelima, mempunyai tunangan. Orang yang mempunyai tunangan itu tidak boleh dinikahi. Ya, tidak boleh dinikahi. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ini sebetulnya telah kami sampaikan di episode-episode sebelumnya. Namun saya pertegas lagi karena materi yang berbeda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah SAW, ini hadisnya dari Ibnu Umar, la yakhtubu ahadukum ala khidbati akhihi hatta yatrukul khatibu qablahu aw ya'dana lahu. Bahwa kita tidak diperbolehkan untuk mengkhidbah, ya, mengkhidbah saja, melamar saja tidak diperbolehkan, apalagi menikahi. Kan seperti itu logikanya. Itu tidak diperbolehkan ala khidbati akhihi hatta yatrukal khatibah, sampai dia meninggalkan orang yang dikhidbahnya tersebut, ya. Atau kita diberi izin atau sudah dilepas, tidak mempunyai tunangan lagi, tidak mempunyai hubungan tunangan lagi, itu diperbolehkan. Nah, kalau masih ada keterikatan, masih dalam tunangan orang lain, itu tidak diperbolehkan. Jangankan menikahi, melamar saja itu kan tidak diperbolehkan kalau masih ada hubungan tunangan dengan orang lain. Baik, saya coba percepat. Yang selanjutnya, sudah ditelak ba'in. Telak itu nanti akan kami bahas di episode selanjutnya. Ya, telak itu kecuali nanti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi.
Talak itu nanti ada dua, ada talak roj'i, ada talak ba'in, ya. Talak ba'in itu talak 3. Itu boleh kembali nanti, boleh kembali dengan syarat yang laki-laki sudah beristri lagi, ya. Yang laki-laki sudah beristri lagi, yang perempuan sudah bersuami lagi, dengan persyaratan tidak boleh ada kesengajaan atau apa ya, kesepakatan. Misalnya nanti kamu menikah, ini sudah talak roj'i, talak ba'in misalnya. Dari suaminya diberitahu, udah kamu nikah lagi, saya mau nikah lagi, nanti kita kembali. Nggak bisa seperti itu. Jadi dengan ketidaksengajaannya, tidak ada rencana sebelumnya. Jadi kalau sudah talak ba'in, tidak dipenuhi syarat-syaratnya, ya itu tidak boleh dinikahi kalau belum terpenuhi syarat-syaratnya untuk kembali lagi. Namun ada nanti talak yang tidak boleh kembali lagi. Ada ba'in kubro, nanti akan kami lanjut, akan kami diterangkan nanti di episode selanjutnya, di materi tentang talak nanti. Itu tidak boleh, talak ba'in itu tidak boleh untuk kembali, untuk dinikahi, ya, untuk dinikahi. Yang selanjutnya, yang terakhir, tidak sedang berihram haji atau umrah. Karena orang yang berihram haji atau umrah itu tidak boleh menikah, ya, tidak boleh menikah. Ini nas hadis, itu tidak boleh menikah. Jadi itu terkait dengan materi kita. Saya coba percepat karena saya masih ada pekerjaan nanti setelah ini. Ditelepon tadi sama teman, makanya saya coba percepat. Baik, sudah lengkap ya terkait dengan orang yang tidak boleh dinikahi: kafir, beristri 4, mempunyai hubungan mahram dengan calon yang mau dinikahi itu, ya, mempunyai tunangan, sudah ditalak ba'in, orang dalam masa iddah, tidak sedang ihram haji atau umrah. Ini kami rangkum sendiri. Saya ini cari sendiri terkait dengan ini. Ya, jadi saya ambil dari beberapa referensi kitab, ya, lalu kami kumpulkan terkait orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Dari berbagai referensi kami tulis dan kami simpulkan seperti ini. Jadi mungkin ada beberapa yang sempat kami tidak letakkan di sini, dan teman-teman juga bisa cari sendiri. Dan itu yang dapat kami sampaikan terkait materi pada kesempatan kali ini terkait dengan orang yang tidak boleh dinikahi menurut Al-Quran dan hadis. Semoga bermanfaat dan semoga barakah. Jika ada kebenaran, mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan, mutlak datangnya dari Al-Bagir Abdurrahman bin Islam. Dan jika ada sesuatu yang saya sampaikan tidak sesuai dengan apa yang Anda ketahui, sering ini saya sampaikan, bahkan di setiap episode saya, mari kita selesaikan dengan forum diskusi. Saya minta ilmunya, dan dengan itu, dengan diskusi tersebut, insya Allah kita akan menemukan jalan yang lebih baik dan mudah untuk memetakan dan menyelesaikan setiap problematika yang kami tidak ketahui. Baik, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.